Kita akan persiapkan hidup kita, hati kita, untuk kita menerima lawatan dari Allah. Kita mau sembah Tuhan, kita tinggikan Dia. Bersyukur Tuhan, haleluya, terima kasih. Sembah Dia. Kami menyembah Allah yang berkuasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya.
tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk ibadah kita pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami umat-Mu Bapa, kami boleh kembali bersekutu, berhimpun Tuhan, untuk kami meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat sepanjang minggu yang sudah kami lalui Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang ada ini Tuhan, kami mau pakai Tuhan, kami gunakan Bapa untuk kami membalas cinta kasih-Mu, untuk kami memuji dan memuliakan Engkau Allah yang heran dan ajaib Tuhan. Memberkati ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, baik untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang masih dalam persiapan perjalanan, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai sampai di tempat ini Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar dipuaskan Tuhan, ibadah kami diberkati dan menjadi berkat. Setiap telinga yang mendengar, mata yang melihat, mereka boleh percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, memberkati kami, mengurapi setiap kami Bapa, baik itu peralatan yang kami pakai Tuhan, sucikan dan kuduskan. Tidak ada satupun yang mengganggu ibadah kami, yang mengacaukan ibadah kami, tapi kuasa Allah, hadirat Allah itu hadir dalam ibadah. Mujizat Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Sama-sama katakan amin. Kami undang seluruh jemaat Tuhan bangkit beri di hadirat Tuhan. Kita percaya pagi hari ini kita boleh ada semuanya karena anugerah Tuhan. Karena besar kasih setia Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita, yang nyata dalam hidup kita. Kita mau pakai kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur satu kesempatan yang Tuhan kembali berikan buat hidup saya dan saudara. Untuk kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, bersuka cita. Meskipun badai topan menggoncangkan semesta. Kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kita. Katakan di badai topan dunia. Di bahasanya kita akan berikan persembahan yang pertama. Bapak Ibu Saudara tetap tinggal di tempat duduk Bapak Ibu Saudara masing-masing. Saudara akan dilayani oleh petugas. Yesus itulah satu-satunya.
Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib telah menunjukkan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, menerima kebenaran firman Tuhan. Siapkan tanah hati yang subur, sehingga firman Tuhan itu, benih-benih firman Tuhan itu dapat berakar dan bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan kerendahan hati kami, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang menghampiri tata anugerah-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami memuji dengan segenap hati kami, karena kami tahu Tuhan bahwa hanya Engkau yang patut kami puji dan kami sembah. Dan kami boleh yakin juga Engkau telah hadir dalam persekutuan kami, di mana Engkau akan menyatakan kuasa kasih-Mu, pertolongan, zaman lawatan-Mu bagi kami yang hadir melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, jadikan kami sebagaimana Maria yang duduk di kaki Tuhan, mendengar akan suara Tuhan, karena apa yang kami kerjakan tidak akan hilang, karena firman hidup dan kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Demikian pula Tuhan urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Semua baik oleh kemurahan dan kasih Tuhan. Kalau kita boleh ada pada pagi hari ini, kita dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita masih percaya Tuhan, dan kita dapat mengerjakan keselamatan Allah, kita masih bisa beribadah saat hari ini. Saudara, ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak dapat memisahkan kasih kita dengan Tuhan, iman kita dengan Tuhan, dan harap kita dengan Tuhan. Karena disitulah di mana Allah bekerja dengan kuasa dan kasih-Nya. Demikian pula pada saat pagi hari ini, yaitu Tuhan bekerja dan menyatakan kasih-Nya melalui firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Bagian pertama telah saya sampaikan kepada saudara mengenai angka 6 dan angka yang ke-7. Tapi bagian kedua kita baca kembali dalam Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 13 berbicara mengenai hukum Tuhan dan perintahnya. Firman Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah. Ulangan pasal 9 ayat 10 dan 11. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari, 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saudara, firman Allah berbicara tentang hukum dan perintah Tuhan. Di dalamnya ada perjanjian Allah kepada umatnya. Perjanjian Allah kepada umatnya, di mana Allah menjadikan umatnya 12 suku Israel itu menjadi satu. Dan membawa bangsa Israel ini hanya menyembah kepada Allah yang satu itu. Itulah perjanjian. Nah, umat Allah mendengar akan ucapan Allah. Umat Allah diminta untuk berpegang kepada perjanjiannya itu. Dan saudaraku kasih, melakukannya dengan taat dan setia. Itulah perjanjian Allah. Dalam ayat ini dikatakan Musa naik ke bukit Sinai, ke gunung Sinai, bertemu dengan Allah di gunung Sinai. Untuk apa, saudara? Menerima dua loh batu. Menerima dua loh batu yang isinya adalah hukum dan perintah Tuhan. Saudara, dua loh batu. Dalam ayat tadi, di mana di loh batu, lempengan batu itu, ya Allah yang menulis sendiri dengan jarinya. Saudara,
disebut hukum dan perintah. Pada loh lempengan batu yang pertama tertulis yaitu hukum dan perintah Tuhan ada 4. Siapa yang hafal? 4. Ada 10 hukum, ini yang pertama, batu yang pertama ada 4. Jadi bukan dibagi 5, tidak, 4 dan 6. Isinya apa saudara? Diawali dengan kata-kata jangan ada ilah lain di antaramu. Itulah perjanjian yang pertama. Semua umat Tuhan harus menyembah kepada satu Allah. Jangan ada ilah lain di antaramu. Allah lain berarti jangan menyembah Allah lain berupa apapun saja kecuali Allah Sang Pencipta, Yehova. Saudara, Allah yang Maha Kuasa, Adonai atau Kurios, penguasa, pembesar, pencipta langit dan bumi. Ini jangan ada ilah lain. Kita hanya menyembah kepada Allah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hukum yang kedua, saudara, jangan membuat patung berupa apapun saja di bawah dan di atas, di kolong langit, di bawah, di bumi, di dasar laut. Tidak boleh membuat patung untuk disembah. Jadi saudaraku kasih, kita hanya percaya kepada Tuhan. Artinya kita dilarang, jangan berarti dilarang untuk menyembah berhala atau memberhalakan sesuatu. Firman Tuhan kata ini perjanjian bagi mereka yang sungguh-sungguh mendengar, berpegang kepada perjanjian ini. Dikatakan Tuhan akan nyatakan kuasanya, berkatnya, beribu-ribu keturunan. Tapi bagi mereka yang tidak melakukannya, saudara, di mana Tuhan akan memberikan suatu hukuman, keturunan sampai keturunan yang keempat. Saudara, saya singgung sedikit di sini. Saudara, nenek moyang saudara bagaimana? Kepercayaan dan penyembahan. Sudahkah saudara putus itu? Dikatakan saudara sekarang keturunan dari nenek saudara, keturunan yang keberapa? Kalau nenek moyang saudara okultisme, menyembah berhala, percaya kepada yaitu hari-hari tertentu dan seterusnya, saudara. Nenek moyang mungkin sudah meninggal. Orang tua saudara, apakah saudara mengenal Tuhan? Dan sekarang keturunan sudah berarti mungkin saudara ketiga lah. Bagaimana saudara? Apakah masih ada namanya dosa keturunan? Itu harus diputus. Kalau tidak sampai anak saudara, keturunan keempat berarti anak saudara. Itu akan menanggung akibatnya. Bagaimana cara putusnya? Bertobat. Kita hanya berpegang pada firman, tinggalkan semuanya, buang semuanya. Kita hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada berhala. Ya, memberhalakan benda yang dianggap itu ada khasiatnya. Saudara, bisa juga memberhalakan uang, memberhalakan pekerjaan, memberhalakan orang tua, memberhalakan yaitu dunia ini harta. Hanya Tuhan yang disembah. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sia-sia. Jangan sembarangan pakai nama Tuhan. Saudara, saudaraku kasih firman Tuhan, jangan kau bersumpah demi bumi. Bumi adalah pijaan Allah, tempat Tuhan berpijak. Jangan yaitu bersumpah jangan bersumpah demi Allah. Banyak orang yaitu pakai nama Tuhan, saudara, ya, dengan sembarangan. Berbohong dengan nama Tuhan, demi nama Tuhan. Sumpah walohi gitu ya, walohi apa gitu. Pakai nama Tuhan, bohong pakai nama Tuhan.
menipu pakai nama Tuhan. Saudara, jangan sembarangan. Nama Tuhan harus dikuduskan dalam hidup kita. Hukum yang keempat, saudara, minggu kemarin sudah kami kupas. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kalau kita melakukannya dengan baik, saudara, janji Tuhan luar biasa. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menuntun kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik. Saudara, dikatakan sungguh mulut Tuhan yang mengatakan. Tapi kalau kita tidak menghargai, dikatakan orang yang tidak menghargai itu sama dengan menginjak-injak. Jadi saya katakan menginjak-injak akan hari Sabat. Mereka yang tidak menghargai hari Sabat itu berarti menginjak-injak. Padahal hari Sabat adalah yang diberkati dan dikuduskan. Berarti orang yang tidak menghargai hari Sabat. Hari Sabat adalah yaitu di mana kita harus datang kepada Tuhan. Dikatakan merayakan, bersuka cita. Pada hari Sabat saudara kemana? Halo? Berarti kalau hari Sabat saudara tidak merayakan, tidak beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan kita menginjak-injak. Itu hukum yang loh batu yang pertama. Ada 4. Loh batu yang kedua. Loh batu yang pertama ini yaitu ditujukan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ini 2 loh batu, hukum yang pertama. Yang kedua loh batu yang kedua ada 6. Dimulai dengan kata-kata apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah orang tuamu, orang yang dituakan. Anak-anak mau panjang umur apa cepat mati? Kalau mau cepat mati, berontaklah kepada orang tua Anda. Lawanlah orang tua Anda. Beranilah dengan orang tua Anda. Anak-anak sekarang kalau dinasihati, orang tua ngomong 1 kata, anak-anak sudah 10 kata. Kalau bahasa Jawa begini, orang tua ngomong sak kecap, anak saya itu 10 kecap. Akhirnya gak kecap-kecap saudara. Itu anak-anak sekarang. Kalau ingin diberkati, Tuhan dikatakan diberkati dan umur panjang. Hormati ayah dan ibumu. Saudara, itu yang dikatakan demikian. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan saksi dusta, dan jangan mengingini milik orang lain. Itulah di Bukit Sinai, Musa menerima 2 loh batu. Dan 2 loh batu itu isinya adalah hukum dan perintah Tuhan. Saudara, hukum dan perintah Tuhan diberikan kepada Musa, itu disampaikan kepada yaitu bangsa ini. Harus dilakukan dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan taat dan setia. Itu saudara. Hukum yaitu disebut 10 hukum Tuhan. Supaya manusia hidup tertib. Manusia hidup teratur, manusia hidup disiplin. 10 hukum Tuhan itu adalah firman Tuhan. Yang tertulis tadi dikatakan dengan jari Allah di 2 loh batu oleh tangan Allah. Berarti saudara kalau ditulis di batu saudara berarti bisa dilihat, bisa dibaca. Itu di dalam 2 loh batu ini. Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-18. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Keluaran 30. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, 2 loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Tuhan. Luar biasa saudara. Hanya umat Israel, umat Tuhan yang mendapatkan tulisan langsung jari Allah yang menulis.
Luar biasa saudara. Allah langsung menulis 10 hukum ini. Dan ini harus sungguh-sungguh dilakukan dan dikerjakan. Itu dalam perjanjian lama. Tapi kita lihat dalam perjanjian baru, yaitu 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kalau zaman dulu Tuhan memberikan yaitu firman di dalam loh batu, yaitu di dalam loh batu kepada Musa. Tetapi saudara, hari-hari ini firman itu saudara tidak lagi yaitu ditulis pada loh batu, tetapi di dalam hati kita. Sehingga saudara bisa dibaca oleh banyak orang. Firman Tuhan saudara adalah sebagai surat yang terbuka, dibaca oleh dunia, disaksikan, dilihat oleh dunia. Apakah saudara jadi garam terang dunia? Apakah saudara yaitu jadi kelam gelap hidup saudara? Hidup saudara dalam kebenaran Allah atau dalam dosa dilihat oleh orang. Inilah kesempatan saudara jadi berkat, jadi saksi. Maka dikatakan kamulah terang dunia. Seperti kota di atas gunung yang memancarkan sinar kasih. Dari jauh bisa dilihat. Orang melihat perbuatanmu yang begitu baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Itulah. Jadi kalau dulu ditulis pada loh, sekarang pada hati manusia, hati saudara. Adakah firman Tuhan dalam hati saudara? Seharusnya saudara, setiap saudara datang di gereja, siapkan loh hati saudara. Siap untuk yaitu menerima firman Allah. Kalau dulu jari Allah yang menulis pada loh batu, pada saat hari ini Roh Kudus yang akan memetraikan, mematrikan, menanamkan firman itu dalam hati saudara. Apakah setiap saudara hadir firman Tuhan masuk dalam hati saudara? Tinggal dalam hati saudara? Saudara yang bisa menjawab. Apa tanah hati saudara keras seperti batu, atau itu pinggir jalan sehingga benih firman tidak bisa masuk dalam hidup saudara? Jadilah gunanya kita beribadah kepada mempersiapkan loh hati kita. Yeremia pasal yang ke-31. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-33. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kamu, kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah ini. Tadi saya katakan isi daripada yaitu Taurat itu adalah perjanjian Allah. Saudara akan menjadi umatnya Allah, anak-anak Allah. Dan Allah akan menjadi Allah saudara. Pencipta itu akan menjadi Allah saudara. Jika firman Allah itu ada di dalam hati, bahkan di dalam batin. Di dalam batin itu kolbu. Berarti di dalam hati yang paling dalam ada firman Tuhan. Haleluya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan
oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah ini, jadi saudara membawa lempengan hati saudara dan Roh Kudus akan memeteraikan dalam hidup. Ini seperti ini. Ya, ditulis. Tadi ilham itu adalah kuasa Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, ya, firman ini bermanfaat dalam hidup saudara. Dikatakan untuk mengajar. Saudara diajar, dari tidak ngerti jadi ngerti. Saya juga perlu diajar oleh firman Tuhan. Saya tadi tidak ngerti jadi ngerti, jadi mengajar. Ada guru. Guru kita adalah Yesus dan Roh Kudus. Melalui firman yang kita dengar, melalui firman kita yang kita baca, kita punya pengertian dan pengetahuan pengenalan. Firman Allah ini untuk mengajar saudara bukan hanya yaitu pengertian pengetahuan tentang surga, tetapi tentang dunia ini. Dengan saudara mendapat pelajaran, saudara akan mengetahui jalannya dunia ini. Saudara akan mengetahui apa yang terjadi dalam dunia ini. Akhir zaman apa yang terjadi? Bagaimana akhirnya dunia ini? Dan bagaimana orang yang hidup dalam dosa, bagaimana orang hidup dalam kebenaran, dia akan mengetahui melalui pengajaran firman Tuhan. Jemaat mula-mula mereka senantiasa selalu tinggal dalam pengajaran, tekun dalam pengajaran, mau diajar oleh Tuhan. Kalau tidak mau diajar akan jadi apa saudara? Halo? Kalau tidak mau diajar akan jadi apa? Saudara yang ngomong loh, bukan saya. Kenapa tidak mau diajar? Akhirnya jadi kurang ajar. Kenapa anak-anak kita hajar? Supaya anak itu jadi anak yang disiplin, anak yang nurut. Bukan karena orang tua kejam. Demikian pula Allah. Selanjutnya ayat tadi bukannya untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Saudara salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Kita kalau salah mau dinasihati, mau ditegur. Tapi banyak orang yang salah dinasihati, diingatkan saudara tidak mau terima. Saya pernah dengar wong khotbah kok ngorek-ngorek dosane wong. Sapa sing ngorek-ngorek? Kalau saya sudah berdosa, firman Tuhan di sini katakan, kamu berdosa, kamu mencuri itu berdosa, bohong berdosa, kamu ngomong kotor berdosa. Kalau sudah masih ngomong kotor, masih mencuri, masih bohong, kena firman Tuhan, saudara kasih berarti sudah dinasihati. Di sini kan diperbaiki, ditandani. Kalau diperbaiki, ditandani, direnovasi, saudara, menjadi baik hidup kita. Selanjutnya dalam ayat tadi dikatakan saudara kelakuan kita yang diperbaiki. Kelakuan kita yang tidak baik. Saudara, diperbaiki firman Tuhan memperbaiki hidup kita. Bahkan mendidik kita dalam kebenaran. Amin. Mau saudara? Inilah tujuan saudara ibadah. Kalau sudah ibadah tidak mempersiapkan hati, firman Tuhan tidak masuk dalam hati saudara. Saudara yaitu tidak mau diajar. Saudara tidak mau yaitu kalau salah diingatkan. Saudara tidak mau diperbaiki. Saudara tidak mau dididik. Saudara mau jadi apa? Maksudnya firman Allah adalah membawa saudara, memperbaiki saudara. Ini saudara kasih untuk membawa saudara serupa dengan Yesus Kristus. Kita kan mau masuk surga saudara. Jadi itu. Dan akhirnya apa? 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kalau kita mau terima, kita mau ditegur, kita mau dihajar, kita mau diperbaiki, mau ditandani, mau dididik saudara, maka hidup kita akan jadi berubah, jadi baru, jadi indah. Sebagaimana dalam Yeskiel ya, pasal yang ke-36. Yeskiel pasal 36. Ayat yang ke-26. Aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini hasil daripada saudara membawa loh hati saudara. Dan firman Tuhan oleh firman dan Roh Kudus termeterai dalam hati saudara. Ada suatu perubahan. Hati saudara yang dirubah.
Sebab hati ini menjadi sentral dalam hidup. Saudara ngomong baik, ngomong jelek dari hati. Saudara berpikir baik, berpikir buruk dari hati. Saudara bisa melakukan segala sesuatu dari hati. Kalau hati ini diperbaharui, dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, di dalam kolbu kita. Menjauhkan, jadi dikatakan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, diberikan hati yang taat. Saudara, hati yang lembut, hati yang rendah, saudara. Nah, saudara kasih perjanjian lama tadi, saudara kasih ya dikatakan bahwa ada 10 hukum Tuhan. Ini harus dilakukan oleh seluruh umat Tuhan. 10 harus dilakukan semuanya. Tapi ternyata saudara tidak ada seorang pun yang mampu melakukan itu. Sehingga sudah lihat perjalanan orang Israel, dia masih melakukan kesalahan dan berulang-ulang kali ditegur oleh Tuhan, dinasihati oleh Allah. Salah satunya penyembahan berhala. Dikatakan itu kejijikan dan kenajisan bagi Tuhan, tapi mereka masih melakukannya. Makanya saudaraku kasih, hukum Taurat digenapi oleh Yesus. Matius pasal 5 ayat 17, aku datang bukan merombak hukum tetapi menggenapi. Digenapi. Menjadi hukum apa saudara? Tadi ada 2 hukum. Yang pertama tujukan kepada Allah, yang 4 hukum, yang 6 hukum kepada sesama kita. Demikian pula Tuhan menggenapi hukum ini dengan 2 hukum. Hukum apa saudara? Hukum kasih. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap tenagamu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. 2 hukum ini semuanya ada di dalam kitab Nabi dan kitab Taurat. Digenapi jadi hukum kasih. Saudara kasih dan berarti saudara kasih sudah digenapi, saudara, ya berarti diringkas menjadi hukum kasih. Itulah indahnya Tuhan, luar biasanya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ada 2 hukum, hukum kasih. Hukum kasih dalam Yesus Kristus. Dan digenapi di mana hukum itu? Penggenapannya apa saudara? Penggenapan dalam Yohanes pasal 19:30 pada waktu disalib sudah selesai. Sudah diselesaikan oleh Allah. Apa yang sudah diselesaikan? Saudara kasih dalam hukum Taurat hanya 2 kata. Berkat dan kutuk. Diberkati kalau engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan pada hari ini, melakukan dengan setia, melakukan dengan tekun, melakukan dengan taat. Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi dari bangsa-bangsa yang lain dan segala berkat yang akan datang kepadamu. Berarti berkat kalau kita sungguh-sungguh melakukan. Tetapi kutuk bagi mereka yang hanya mendengar, tapi mereka tidak mau melakukan, tidak mau berpegang kepada perjanjian Allah. Itu kutuk saudara, hanya berkat dan kutuk. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Saudara tahu kutuk sudah diselesaikan oleh Yesus. Kutuk sudah diselesaikan. Apa itu kutuk? Hukuman, sengsara dan penderitaan dicabut oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan. Satu bukti pada waktu Yesus naik ke Golgota. Bumi itu terkutuk dengan menumbuhkan onak duri, dan onak duri dicabut pada waktu Yesus mau dibawa ke bukit Golgota, dan duri itu dianyam, dibuat mahkota duri ada di kepala Yesus. Sudah dicabut oleh Yesus. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Itu. Jadi dalam hukum Taurat, kalau kamu tidak nurut ya kutuk. Kalau nurut ya kamu diberkati Tuhan. Tetapi dalam hukum perjanjian baru saudara, Tuhan tetap mengasihi, tidak ada kutuk perjanjian baru. Saudara belajar firman Tuhan, tidak ada kutuk. Tuhan pun tidak pernah ngutuk iblis. Malaikat Mikael pada waktu bergumul untuk merebut mayat, yaitu Musa. Mikael dengan yaitu setan. Mikael tidak mau mengutuk, cuma dia mengusir, menyingkir. Karena apa? Kasih.
Kasih itu adalah kemurahan. Saudara, tapi disia-siakan, banyak disia-siakan. Banyak yang nyia-nyiakan. Aku kasih dalam satu contoh. Saya lihat di TV, saudara, saya ikut gergetan, saudara. Sudah dikasih tahu hari-hari ini. Harus yaitu nurut protokol kesehatan. Untuk apa? Untuk mencegah. Pertama, mencegah supaya kita tidak sakit. Yang kedua, supaya orang lain juga tidak sakit. Cuma suruh pakai masker, saudara. Tidak mau. Suruh pakai masker. Saudara, aku kasih dalam Yesus Kristus. Kenapa tidak mau? Kenapa? Merasa tidak mungkin, tidak mungkin. Ada orang katanya, dalam orang sombong rohani, saudara. Saudara, aku kasih dalam Yesus Kristus. Jangan mencobai. Kalau tahu itu adalah suatu hal yang bahaya, jangan kita lakukan. Saudara, dan saya lihat saudaraku kasih, saudara maaf saya singgung sedikit. Saya kemarin pertemuan RT, tidak ada ya orang gerumbul semua. Terus tidak ada satupun yang pakai masker. Saya sekarang keluar pun pakai masker, saudara. Apa menjaga supaya orang lain pun juga sehat. Kemarin, waduh, ini gimana? Saya ngomong sama anak saya, gimana ya? Sudah diam saja. Lebih baik enggak datang aja. Katanya anak saya. Ya memang saya biasanya kumpulan RT itu saya bayar 4 bulan tak bayar. Kadang-kadang saya lupa. Seperti itu. Mengapa saudara kasih orang yang terpapar semakin hari bukan semakin sedikit semakin banyak? Kenapa? Tidak mau taat kepada hukum, tidak mau taat kepada peraturan yang ada. Di pasar-pasar, kebanyakan di pasar, di kantor, saudara, dan seterusnya. Makanya saudara saya sampaikan kepada mari kita belajar taat. Jangan kita pamer iman, sok rohani, saudara. Jangan kita mencobai. Kalau sudah tahu firman Tuhan katakan kalau itu sudah itu berbahaya, jangan kita mencobai. Mari kita belajar taat. Amin, saudara. Saudara kasih itulah dalam hukum Taurat. Dan saudara kasih dalam di firman Tuhan tadi, jika engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, berpegang teguh kepada perjanjian, taat dan setia kepada firman-Nya. Saudara, janji Tuhan apa? Saudara, berkat Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Saudara kasih untuk supaya kita tidak dikutuk. Kita tidak menerima kutuk itu, tidak menerima hukuman, tidak menerima yaitu penderitaan, sengsara, kesusahan itu. Saudara, Yesaya pasal 1 ayat 18. Berurusan dengan Tuhan. Mari berperkara dengan. Artinya bereskan hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara kasih kutuk itu luput dari kita. Makanya saudara kasih dalam Yesus Kristus. Kalau sekarang hidup orang Kristen sekarang suka ngutuk orang gak mandi, saudara. Sebab hidup di dalam anugerah. Kalau mungkin zaman Taurat itu bisa. Banyak saudara. Makanya saudara jangan saudara mengutuk orang. Kutuk itu akan terjadi dalam kembali kepada saudara. Ngutuki orang. Maki-maki orang. Hukumnya saudara kasih berarti saudara pakai hukum Taurat. Dan itu akan kembali. Hukumnya kasih apa saudaraku kasih? Datang kepada Tuhan, begitu besar kasih Allah kepada kita semuanya. Sehingga dia telah memberikan Yesus Kristus mati di Bukit Golgota untuk mengangkat kutuk itu. Sehingga kita bukan lagi orang yang terkutuk, tapi orang yang telah lepas dari kutuk. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan? Meskipun dosamu merah seperti kermisi, merah seperti kusumba akan jadi putih seperti salju. Bereskan dengan Tuhan. Mungkin sekarang ada kutuk nenek moyang dalam hidup saudara. Datang kepada Tuhan, bereskan kepada Tuhan. Hanya di dalam Yesus saudara akan mendapatkan yaitu kelepasan, kebebasan, sukacita, berkat, keselamatan. Di mana perjamuan kudus ini tanda bahwa kutuk itu sudah dibereskan oleh Tuhan. Perjamuan suci ini saudaraku, kesengsaraan dan penderitaan kutuk hukuman itu sudah diambil oleh Yesus Kristus. Kita datang kepada Yesus, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Masalah kita, kesulitan kita, kesukaran hanya kepada Tuhan. Tuhan akan membereskan saudara semua. Sehingga perjalanan kita sepanjang minggu yang akan kita lalui saudara, bukan lagi kutuk tetapi berkat Tuhan menyertai saudara. Kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita semua berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya.
Kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini, kita ingat bahwa kutuk sudah dibereskan oleh Tuhan. Penderitaan, sengsara sudah dicabut oleh Tuhan. Saat ini sudah menghadapi apa masalah apa, mari kita datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup membereskan masalah kita, kesulitan kita, kesukaran kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Telah melepaskan kita dari kutuk dan hukuman. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kasih-Nya menyelamatkan kita, membebaskan kita, memberkati kita, dan menolong kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Kami adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang harus dihukum. Karena kami adalah orang yang berdosa. Keras hati, keras tengkuk melawan Tuhan. Tetapi melalui firman Allah ini kami membawa halau hati kami. Firman yang telah kami dengar, kami terima, terukir, terpatri, termeterai dalam hati kami, mengubah hidup kami menjadi manusia yang baik dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh kasih setia-Mu telah menghapus kami, menghapuskan kutuk kami, menghapuskan segala dosa kami, baik Tuhan dosa nenek moyang, dosa keturunan, kutuk orang tua nenek moyang kami. Dalam nama Yesus dipatahkan sehingga tidak menimpa kami ya Bapa. Kami menjadi orang-orang yang telah diselamatkan daripada hukuman dan kutuk. Terima kasih, kami adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Melalui perjamuan kudus, kami yakin Engkau telah menghapus semua kutuk, segala hukuman, melepaskan kami. Karena kami tahu dosa adalah upahnya adalah maut.
Tapi maut telah Engkau Tuhan Yesus bebaskan semua. Tuhan telah ambil semuanya. Sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan memuliakan Allah. Kuduskan kami, layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Baik pelan perjamuan kudus juga urapi, mereka melakukan dengan penuh dengan tanggung jawab untuk Tuhan Yesus mengerjakan perjamuan kudus ini. Terima kasih apabila ada dosa, kesalahan, kekurangan kami, sekali lagi ampuni kami. Kami datang untuk membereskan dosa kami, kesalahan kami kepadamu Bapa. Sehingga Tuhan perjamuan kudus ini bagi kami yang makan dengan iman, dengan percaya, sakit disembuhkan, lemah mendapat kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup di dalam Yesus Kristus, luput daripada kutuk, dari penderitaan sengsara, dari hukuman dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mau terima perjamuan kudus itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pujikan pujian kembali cintanya dan kasihnya yang diberikan kepada kita sangat luar biasa. Atasnya. Bagi seluruh manusia, perjumpaan Allah tercurah di Kalvari.
kami yang sudah menerima tubuh dan darah kami jemput untuk bangkit berdiri. Mungkin ada yang belum menerima tubuh dan darah Yesus. Semua sudah. Angkat ini tubuh Yesus di tangan kanan tinggi di atas kepala saudara. Haleluya. Darahnya hapuskan dosaku. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Yesus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Haleluya, haleluya. Angkat ini darah Yesus. Tinggi di atas kepala saudara sebelum kita minum darah Yesus. Kita akan dengar firman Tuhan. Sudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dari dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau telah menghapus segala kutuk dan hukuman. Sehingga kami boleh mendapatkan berkat Allah. Kami boleh mendapatkan keselamatan. Kami boleh mendapatkan pertolongan. Kami boleh mendapatkan perlindungan oleh darah-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang menimpa dunia akan menimpa kami Tuhan. Bahkan sepanjang minggu yang akan kami lalu, kami yakin dan percaya Tuhan yang berkuasa tidak pernah berubah. Menolong kami, melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Amin. Waktu selanjutnya kita akan berikan persembahan yang kedua. Sudah bersiapkan persembahan dan petugas pembawa kantong persembahan kami persilakan. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Allah
Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita gairah dan semangat di dalam kita iring dan layani Tuhan. Kita telah diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga pastori, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami, Tuhan Yesus sajalah yang mampu memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapkan. Amin. Makasih, puji Tuhan. Untuk pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui, protokol kesehatan Bapak Karis dan Bapak Yermia, persembahan keluarga Bapak Yusak, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Erika. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Hari Sabtu jam 10 ada doa. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 9 umum. Jam 11 dilanjutkan jam 11 untuk pemuda dan remaja. Di sini Bapak Ibu, untuk pemuda remaja kapan lalu kami ada usul, enggak usul cuma nanya. Saya katakan, mana anak kok enggak ikut? Dia bilang, sudah kebaktian umum kok, kebaktian remaja. Sudah tadi muji Tuhan, sudah tadi mendengar firman. Nah, sekarang di sini bagaimana pemuda remaja untuk menyikapi ini. Jadi ini ada usulan, ada yaitu dari jemaat, jadi salah satu orang tua pemuda remaja yang seperti itu. Jadi ini kita akan nanti bagaimana pengurus-pengurus pemuda remaja untuk ibadah remaja yang tidak double, istilahnya kan double ya, minggu setelah ini. Nah, itu juga kemudian kita terus berdoa untuk sekolah minggu Bapak Ibu. Kenapa saya terbeban sekali? Tapi bagaimana keamanan belum membolehkan anak-anak untuk berkumpul seperti sekolah itu loh Bapak Ibu. Tapi anak-anak ini adalah generasi penerus. Kalau sejak dini tidak ditanamkan dengan keimanan, sebab masa depan mereka itulah masa yang akan menghadapi kesukaran, kesulitan di dalam akhir zaman. Oleh sebab itu bagaimana guru-guru sekolah minggu untuk yaitu membuat anak-anak ini kembali untuk bersekutu, mungkin 2 minggu sekali atau mungkin 1 bulan sekali, terserah bagaimana guru-guru sekolah minggu yang ada. Di nama Tuhan, demikian himbauan dari kami. Di Tuhan, hari Senin, Selasa, dan Kamis, Jumat ada doa malam dimulai jam 7 malam. Ibu Indar sudah pulang dari operasi dari rumah sakit melahirkan. Ibu Tarjo juga sudah ada di tengah-tengah kita. Ya, kita tetap doakan supaya kekuatan, pemulihan, kesehatan ya. Tuhan tolong ya Ibu ya, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Oh, Deprin. Nah, ya, juga kita berdoa sudah selesai dalam ya ada operasi kelainan di dalam alat vitalnya ya. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan. Terima kasih. Kita akan akhiri, ada pengumuman lain. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat indah ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, usaha kita, pekerjaan apapun yang kita kerjakan pada saat ini kita bawa kepada Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara. Kita pujikan satu pujian, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Bapak Teddy berdoa sebelum doa berkat. Kau hiasi.
kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Aku hidup hari ini, semua kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik, amat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu, atas pengorbanan-Mu Tuhan, buat kehidupan kami, buat dosa-dosa kami Tuhan. Engkau bebaskan kami dari belenggu dosa Tuhan. Engkau persatukan kami dengan Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah membentangkan firman-Mu. Kau berkati, Kau pakai kehidupannya lebih hari lebih heran. Demikian pula Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat siang hari ini tidak hadir. Barangkali sakit, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang mendapat Tuhan pencobaan, Engkau lepaskan dari pencobaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Perjalanan hidup kami semuanya Bapa, kami serahkan dalam rencana-Mu, kami serahkan dalam perlindungan-Mu Tuhan. Biar besok minggu akan depan Tuhan, kami bisa datang kembali, membawa kemenangan untuk datang kembali menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita semua mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama kita mengucapkan kata-kata berkat dengan iman. Apa yang kita ucapkan dengan akan terjadi pada hari ini dan perjalanan kita sepanjang minggu. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Bapa